warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Suryabana Internet di Malang, fil maddah al-aqidah wal akhlaq fi fasli tasi wa fasli dars asani ma'al ustadz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qira'ati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah masih berkenan untuk memberikan curahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan kita sebagai salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu taklim bersama-sama ya. Belajar tentang akidah akhlak untuk memperbaiki perilaku kita sehari-hari agar senantiasa mendapatkan ridhonya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang sebuah keteladanan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketahuilah bahwa Utsman bin Affan ini adalah merupakan salah satu tokoh sentral ya, salah satu khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali karamallahu wajhah. Utsman ini salah seorang sahabat yang istimewa. Selain termasuk orang yang atau sahabat yang masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, juga merupakan menantu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pribadi yang tawadhu, kaya raya, dermawan. Nah, anak sekalian, selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kepribadian sahabat Utsman untuk kita teladani, maka Pak Mabrur ingin menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita harapkan nanti melalui indikator. Pak Mabrur ingin anak-anak mampu menjelaskan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan ini. Tentu saja setelah pembelajaran ini selesai, mampu menganalisis cara-cara meneladaninya. Tentu saja sebelum meneladani tentu harus paham keteladanan apa yang ada pada diri sahabat Utsman bin Affan. Kemudian kita analisis untuk selanjutnya kita teladani. Kemudian menganalisis hikmah meneladani sahabat Utsman bin Affan ini apa ya. Oleh karena itu tujuan pembelajarannya adalah minimal anak-anak paham tentang biografinya Utsman. Identifikasi kepribadian atau keteladanannya sahabat Utsman, bisa menjelaskan cara meneladaninya dan hikmah meneladaninya itu apa saja. Anak-anak sekalian, di hadapan kalian itu ada sejumlah gambar bahwa Utsman bin Affan itu diasumsikan seperti ini ya. Apakah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, karena kita sama-sama tidak tahu, tidak hidup sezaman, sehingga kita hanya bisa mencari-cari kira-kira ya diasumsikan seperti itulah gambaran sosok Utsman bin Affan itu. Mudah-mudahan gambar ini mampu menginspirasi kita akan teladan-teladan yang telah diberikan dan kita bisa menirunya. Peta kompetensinya adalah ya paham tentang biografi, kemudian dilakukan dengan cara mendiskusikan keteladanan Utsman. Sifat kepribadian Utsman bin Affan itu apa saja, diidentifikasi dulu. Kemudian cara meneladaninya bagaimana dan hikmahnya apa. Selanjutnya anak-anak, mari kita masuk pada inti materinya ya.
Yang pertama kita lalui biografi sahabat Utsman bin Affan dulu. Ketahuilah bahwa Utsman bin Affan itu lahir pada tahun 577 di Thaif, ya, Arab Saudi. Thaif itu terkenal dengan sejarah Nabi ketika dilempari batu, ya, ketika hijrah ke Thaif kemudian dilempari batu. Itu yang mengingatkan kepada kita akan Thaif. Thaif itu suatu tempat bersejarah, ya, yang senantiasa mudah diingat karena mesti cerita tentang Thaif. Dan wafat pada tanggal 17 Juni tahun 556 di Madinah. Berasal dari suku Umayyah atau suku Quraisy. Ayahnya adalah Affan Abil As. Ibunya adalah Arwah binti Quraisy dan istrinya ada dua. Bukan berpoligami, bukan. Tapi istri yang pertama meninggal kemudian menikah lagi. Istri yang pertama adalah Ruqayyah. Ya, ini adalah putri atau anak dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal, kemudian Rasulullah menikah lagi dengan putri Nabi berikutnya, yaitu Ummu Kulsum. Nah, karena Utsman bin Affan itu memiliki atau menikahi dua istri Rasulullah, maka Utsman bin Affan itu mendapat julukan Dzun-Nurain, yaitu orang yang memiliki dua cahaya. Orang yang memiliki dua cahaya, Dzun-Nuraini. Orang yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Adapun Utsman juga punya dua putra yang bernama Aban bin Utsman dan Amr bin Utsman. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah hal apa yang bisa kita teladani dari kepribadian Utsman bin Affan. Yang pertama adalah bahwa Utsman itu memiliki keimanan yang sangat kuat. Kemudian dia tapi kebetulan dia menjadi seorang yang kaya raya, tapi dia memiliki sikap yang amat sangat terpuji, yaitu dermawan, suka berderma, suka bersedekah, bahkan rela mencurahkan sejumlah besar dari hartanya untuk kepentingan perjuangan agama Islam. Sekalipun dia orang kaya, menantu Rasulullah, tapi beliaunya juga tetap rendah hati. Dia bertanggung jawab dan jujur dan memiliki komitmen yang kuat dalam memperjuangkan ajaran Islam. Ya, itulah beberapa hal yang bisa diteladani dari Utsman bin Affan. Ya, sekian. Terus bagaimana cara meneladani Utsman bin Affan? Caranya adalah yang pertama, kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama. Sekalipun menjadi orang yang sangat kaya raya, tetapi tetap menjadi pribadi yang luhur, paham tentang rajin dalam mempelajari kegiatan taklim, utamanya dalam mendalami ilmu agama. Yang kedua adalah sekalipun dia seorang yang kaya raya dan dermawan, dia tetap hidup sederhana, tidak glamor, tidak berlebih-lebihan. Kemudian dia bersikap rendah hati. Ya, sekalipun kaya raya, beliau tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Dia tetap cinta ilmu, sabar menghadapi cobaan, bijaksana dan adil, peduli kaum lemah, berkata dan bertindak yang jujur, dan rela berkorban demi kepentingan ajaran Islam. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meneladani Utsman bin Affan. Hikmahnya apa sih kalau kita meneladani kepribadian dari Utsman bin Affan itu? Antara lain bisa menjadi pribadi yang ikhlas,
dermawan, sederhana, dan rendah hati. Menjadi pribadi yang cinta ilmu, semangat dalam mempelajari ilmu agama, menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah, melatih diri berpikir luas, bersikap tegas dan bertindak adil, dan menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya. Nah, ya, kesimpulannya, meneladani Utsman bin Affan itu adalah satu, semakin mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan sahabat Utsman bin Affan, terutama yang berkaitan dengan perjuangan Islam. Dapat menjadikan motivasi dan inspirasi untuk meningkatkan ibadah dan beramal soleh. Mendapatkan gambaran sifat-sifat mulia untuk menegakkan agama Allah. Dan semangat membela kebenaran. Semakin menyadari bahwa orang yang berilmu akan lebih tenang dan lebih bijaksana dalam menghadapi setiap masalah dan mengambil keputusan. Semakin menyadari bahwa sopan santun dan kelembutan budi pekerti dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang lain. Mari kita hayati, ada sebuah makalah dari Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa ta'ahabu lil aradil akbari Allah. Periksalah kesalahanmu sebelum diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bersiap-siaplah untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, Pak Mabro ingin titip tugas kepada kalian. Yang pertama, apa julukan sahabat Utsman bin Affan? Yang kedua, beliau memiliki 2 istri, siapa saja namanya? Silakan ditulis dan difoto, kirimkan ke Google Classroom kalian, ya. Anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah menyelesaikan satu sesi tentang keteladanan sahabat Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita mampu meneladaninya dan senantiasa menjadi hamba Allah yang sukses, yang soleh-solehah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi tirasatal yaum, syukran jazilan ala husni timamikum ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.